Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Nadira Humaira sebagai asisten apoteker di Puskesmas Mustika Jaya. Saat ini saya sedang melaksanakan laksar CPNS 2022. Isu yang pertama dari isu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mustika Jaya adalah kurang optimalnya pengelolaan perbekalan farmasi. Kondisi saat ini menyebabkan penyimpanan perbekalan farmasi masih bercampur dalam suatu ruangan farmasi. Dampaknya sulitnya mencari ketersediaan obat. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu belum adanya dokumen atau pengarsipan digital. Sehingga kondisi saat ini, semua resep dokter dan laporan-laporan masih menggunakan bentuk hard copy. Dampaknya kesulitan dalam memiliki backup file. Pihak yang terdampak adalah pegawai farmasi. Isu yang ketiga adalah keterbatasan jumlah atau jenis obat karena stok gudang kosong. Dampaknya, seringkali obat-obat yang diberikan kepada pasien kosong. Dampak pada pasien, seringkali pasien harus dibuatkan kopi resep untuk membeli obat di luar atau apotek lain. Sasarannya adalah pegawai farmasi dan pasien. Isu yang keempat yaitu kurangnya kerjasama antara pasien dan keluarga pasien dengan petugas farmasi mengenai pemantauan obat. Kondisi saat ini seringkali pasien-pasien dengan resep obat kontinu atau dihabiskan pemakaiannya putus di tengah. Dampaknya meningkatkan resiko resistensi pada pasien yang menggunakan antibiotik dan resiko komplikasi untuk pasien dengan penyakit kronis. Pihak yang terdampak adalah pegawai farmasi, pasien, dan keluarga pasien. Isu yang kelima adalah ruangan instalasi farmasi yang kurang memadai. Kondisi saat ini banyaknya obat berbanding terbalik dengan ruangan yang tersedia. Fasilitas penunjang seperti AC rusak. Dampaknya obat-obatan menumpuk di sudut ruangan. Ruangan menjadi tidak kondusif karena udara menjadi panas. Pihak terdampak pegawai farmasi. Isu yang terakhir adalah kurang optimalnya pemantauan gudang perbekalan farmasi. Kondisi saat ini tidak optimalnya penggunaan kartu stok sehingga pengecekan stok seringkali mengandalkan stok 6 bulanan. Dampaknya menyulitkan dalam pengecekan stok obat sehingga stok obat tidak diketahui secara pasti. Pihak yang terdampak pegawai farmasi. Dari keenam isu di atas, dilakukanlah analisis USD dan didapatkan nilai paling besar untuk analisis USD ini adalah pada poin 4 yaitu kurangnya kerjasama antara pasien dan keluarga pasien dengan petugas farmasi mengenai pemantauan obat. Maka masalah yang diambil adalah pada nomor 4. Setelah didapatkan isu kurangnya kerjasama antara pasien dan keluarga pasien dengan petugas farmasi mengenai pemantauan obat, dicarilah penyebab dari isu tersebut. Didapatkan 4 poin yaitu lingkungan, manusia, metode, dan bahan. Untuk lingkungan sendiri yaitu instalasi farmasi di puskesmas dan rumah pasien. Untuk manusianya sendiri yaitu pasien yang kurang patuh. Yang kedua, petugas farmasi yang kurang koordinasi. Lalu untuk metodenya, kurangnya informasi mengenai kepatuhan obat pada pasien. Dan untuk bahan, tidak adanya kelanjutan koordinasi antara pasien dan keluarga pasien dengan petugas farmasi. Berdasarkan diagram fishbone, maka didapatkanlah gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai kepatuhan obat kepada pasien dan keluarga pasien, juga resiko apabila tidak patuh dalam menjalani pengobatan. Lalu untuk yang kedua yaitu memperbaiki koordinasi dan komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien agar kepatuhan obat dapat dimonitoring. Sekian pemaparan materi mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.